Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara membedakan ilmu yang hak dan ilmu yang syubhat? Ilmu yang hak benar-benar jelas dari Al-Quran dan hadis, benar-benar jelas, keterangannya jelas, tak ada samar-samarnya. Itu ilmu yang benar, ilmu yang hak. Kenapa? Nabi sudah mengatakan taraktukum fi mahajjatin bayda lailiha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di jalan yang terang benderang, saking terangnya malam bagaikan siang, saking jelasnya agama ini. Maka kalau anda sampai kepada hal yang sangat jelas, itu tanda hak. Namun tidak terlalu jelas, itu tanda syubhat. Namun tak mungkin orang tak berilmu bisa jelas menilai, nggak bisa. Harus butuh ilmu untuk tahu bahwa ini benar-benar jelas, dia benar. Disinilah pentingnya menuntut ilmu. Karena menilai sesuatu tak mungkin kalau tak punya ilmu. Namanya juga menilai. Yang namanya menilai harus mengerti ilmunya. Oleh karena itu antum yang tidak pernah belajar ilmu matematika, lalu kemudian ada mahasiswa matematika menjawab ujian, antum tidak akan bisa menilai. Kenapa? Tidak tahu ilmunya. Seperti antum, mungkin di antara antum ilmu matematikanya cuma sampai SD. Setelah itu tak lagi belajar ilmu matematika karena tidak masuk, atau sampai tingkat SMA ilmu matematikanya. Setelah itu nggak ada lagi belajar ilmu matematika. Antum mau menilai jawaban orang yang sedang belajar matematika S2? Nggak mungkin. Kenapa? Ilmu antum tidak menguasai ilmu itu. Bagaimana akan menilai? Maka yang namanya menilai ketika ilmunya dikuasai baru menilai. Maka orang yang memiliki ilmu, dia menguasai ilmu, dia bisa menilai. Ini dia terang benderang itu. Kalau ini samar-samar, ini nggak jelas. Dan tak semua orang mumpuni dalam ilmu untuk menilai itu. Sampai dia benar-benar belajar dan belajar. Dan kalau dia samar-samar baginya, berlaku kepadanya firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau masih belum jelas, tanyakan kepada ahli ilmu. Dia akan terangkan sejelas-jelasnya kepadamu sampai tak ada satu titik untuk keraguan. Satu titik untuk keraguan nggak ada. Jelasnya kebenaran datang dari Nabi bagikan jelasnya matahari di jam 12 siang. Di mana bisa ragu kita? Ah, ragu saya. Kayaknya nggak matahari itu. Buatan Cina kayaknya itu. Nggak ada titik keraguan. Hak yang dibawa Nabi tak ada di dalamnya keraguan. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Nggak ada keraguannya. Satu titik untuk keraguan tidak disisakan oleh kebenaran. Sama dengan Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan di hati mereka. Thumma lam yartabu. Mereka tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan. Kenapa? Keraguan sudah dibasmi oleh ilmu kebenaran. Tapi kalau masih ragu, iya ndak, itu tanda belum benar. Atau belum sampai kepada hatimu kebenaran, masih ragu-ragu. Ima belum benar, ima benar itu belum masuk ke hatimu. Dia benar sudah, tapi belum masuk ke hatimu, sehingga hatimu belum sampai kepadanya kebenaran, datanglah keraguan. Contoh, ada orang yang mungkin baru-baru belajar ngaji, datang ke kajian ini masih ragu-ragu, iya ndak ini benar, iya ndak benar. Kenapa? Bukan yang kita katakan ini insya Allah, bukan karena dia bukan hak. Kita menyampaikannya karena kita yakin kebenarannya, tanpa sedikit pun ada satu titik keraguan. Namun orang yang menerimanya masih ragu-ragu. Kenapa? Belum sampai kebenaran itu ke hatinya, sehingga dia masih ragu-ragu. Sifatnya parsial, individual. Namun kalau sudah sampai kepadanya yang hak yang benar-benar hak, maka dia tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya.
Dia yakin bahwa dia ini pasti benar, ini yang saya cari, kebenaran ini yang saya cari, kebenaran ini yang saya inginkan, yang di beraneka ragam kelompok tidak saya dapatkan. Kebenaran itu menghilangkan haus dan dahaga orang yang benar-benar ikhlas mencari kebenaran.